Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa'angkulu ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhusu khususan muallifi hadal kitab asy-syekh Syarifuddin Yahya al-Imriti wa syekh Abu Abdullah Muhammad bin Dawud as-Haji. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum wa ma'wahum bi barakatihim wa karamatihim taqulubana futuha arifin lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa badal abidin wa darud dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun na'ti. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membahas tentang na'at. Na'at itu ada dua. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Namun sebelum itu kita harus tahu na'at itu apa. Na'at adalah at-tabi'u al-mushtaqqu awil mu'awwalu bihi al-mubayinu lil lafzi man matbu'ihi. Na'at adalah lafaz yang mushtaq atau muawwal bil mushtaq, yang mana lafaz tersebut menjelaskan pada lafaz yang diikutinya. Walaupun sifat lah ya. Ibaratnya misal jalal. Jalal kan banyak tuh. Jalal yang kecil, jalal yang ganteng. Nah, itu kan memperjelas, berarti yang ganteng inilah ya istilahnya na'at, yang menjelaskan tentang lafaz yang diikutinya. Nah, maksudnya mushtaq itu ya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihat itu, ataupun apa tabdil itu yang mushtaq. Yang muawwal bil mushtaq ya kayak isim isyarah, isim mausul ya, atau zi yang menggunakan maknanya sahibun itu. Nah, langsung kita akan membahas tentang na'at hakiki. An-na'tu imma rafi'un li mudmari ya'udu lil manuti aw li muzhari. Na'at itu ada dua. Ada yang merofakkan kepada isim domir yang kembali kepada man'utnya. Ada yang merofakkan isim zohir yang disandarkan kepada domir yang kembali kepada man'utnya. Jadi ada dua na'at itu. Ada yang merupakan isim domir ya, berarti nanti disebut dengan na'at hakiki. Ada yang merupakan isim zohir, nanti disebut sebagai na'at sabar. Yang pertama, fa awalul qismaini minhu atba'u man'utahu min asyratin li arba'i. Fa awalul qismaini minhu atbi'i man'utahu min asyratin li arba'i. Yang pertama daripada dua bagian tadi itu harus mengikuti man'utnya ya, dalam 4 hal dari 10 hal ya. Jadi
Naat hakiki itu mengikuti man'utnya dalam 4 hal dari 10 hal. Yang pertama fi wahidin min aujuhil i'rabi. Yang pertama harus mengikuti man'utnya dalam hal 1 dari i'rab. I'rab ada 4 ya. Berarti harus mengikuti 1 dari salah satu i'rab yang ada 4. Berarti baru 1 dari 4 hal. Rafa, khafad, nasab. Begitu juga jazm. Karena berupa isim, tidak. Kada minal ifradi wat tadkiri wat diddi wat ta'rifi wat tangkiri. Yang kedua adalah dari segi mufrad. Ya. Dari segi mufrad. Kita tahu mufrad itu temannya ada 2 lagi. Mufrad, tasniyah, jamak. Berarti 4 dari 1 dari 3 hal. Wat tadkiri muzakkar. Muzakkar itu lawannya muannas, berarti 1 dari 2. Yang terakhir adalah ma'rifat dan nakirah. Artinya 1 di antara ma'rifat ataupun nakirah. Berarti pas 8 ditambah 4 i'rab ya, 4 i'rab, terus mufrad tasniyah jamak. Mufrad tasniyah jamak. Berarti berapa itu? 7 tambah mudzakkar 9 ma'rifat. Oh ya, salah berarti mu'rab yang i'rab masalah i'rab itu karena ini adalah isim ya. Karena ini adalah isim maka cukup 3 saja. Rafa, khafad dan nasab. Ya. Berarti 3 tambah 3 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10. Lah, naat mengikuti man'utnya dalam 4 hal dari 10 hal. 1 dalam segi i'rabnya, 2 dalam segi mufrad tasniyah jamaknya, 3 dalam segi mudzakkar muannasnya, 4 dalam segi ma'rifat dan nakirahnya. Di sini dicontohkan oleh Nazim, kaqaulina ja'al gulamul fadilu wa ja'a ma'hu niswatun hawamilu. Ja'al hulamu al fadilu. Di sini ada lafaz al hulamu dan lafaz al fadilu. Kalau dimaknai begini, ja'a wis teka sapa al hulamu wong nom, al fadilu kang mulia. Awas. Al fadilu ini adalah na'at, yaitu lafaz yang mustaq ya, karena al fadilu berupa isim fa'il. Yang mana lafaz al fadilu ini al mubayyinu limatsbu'ihi. Lafaz al fadilu ini menjelaskan lafaz al-hulamu selaku lafaz yang diikuti oleh lafaz al-fadilu. Menjelaskan dalam apa? Hulam itu kan banyak. Orang muda itu, anak muda itu kan banyak. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rajin, ada yang malas. Oh, telah datang Pak Hulam ataupun anak muda yang mulia. Berarti ada anak muda yang tidak mulia. Nah, ini berarti al-fadilu ini menjelaskan lafaz al-hulamu, di mana al-fadilu ini mengikuti lafaz al-fadilu. Lah, al-fadilu ini ternyata kalau kita lihat ini adalah na'at hakiki, yaitu na'at yang merupakan isim dhamir yang kembali kepada man'utnya. Maknanya begini, ja'a wistaka sapa al-hulamu wong nom, al-fadilu kang utama sapa al-hulam. Gitu ya. Oleh karena al-fadilu ini adalah termasuk dari contoh na'at hakiki, maka lafaz al-fadilu harus mengikuti lafaz al-hulamu dalam 4 hal dari 10 hal. Yang pertama dalam hal i'rab. Lafaz al-hulamu ini i'rabnya rafa. Maka lafaz al-fadilu juga harus rafa.
Al-fadilu ini ma'rifat karena ada alnya. Lafaz al-ghulamu ma'rifat karena ada alnya. Maka al-fadilu selaku na'at juga ma'rifat. Di sini menggunakan al. Lafaz al-fadilu ini mudzakkar, ya, bukan muannas. Maka lafaz al-ghulamu ini mudzakkar bukan muannas, maka lafaz al-fadilu juga mudzakkar. Lafaz al-fadilu ini mufrad, lafaz al-ghulamu ini mufrad, maka lafaz al-fadilu juga mufrad. Artinya ataupun intinya, na'at hakiki adalah na'at yang merupakan isim dhamir yang kembali kepada man'utnya. Lah, terus ketentuannya harus mengikuti man'utnya dalam 4 hal dari 10 hal. Itulah untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat baik untuk kita sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga, masyarakat, dan umat manusia yang membutuhkan. Kurang dan lebihnya dari saya, maafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.